Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di sini maupun di Zoom. Bersyukur sekali saya boleh dapat kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. Pertama karena memang lokasinya sangat dekat sekali ya. Hanya 30 langkah menuju sini ya. Jadi tidak ada halangan untuk jarak. Tapi saya memenuhi panggilan Pak RT ya. Karena ini Pak RT saya, kalau saya nggak datang dosanya double ya. Udah dekat ini Pak RT ya. Ketua PBT lagi ya, pria Bethel Tabernakel. Aduh, harus dipenuhi panggilannya ya. Jadi bersyukur banget, apalagi saya mengenal Yusak itu dari kecil, teman main, teman sepeda-sepedahan ya. Jadi saya bersyukur boleh berbagian dalam pelayanan Yusak. Ngomong-ngomong tentang baru-baru ini tentang kemerdekaan, bersyukur negara kita boleh merayakan kemerdekaan di 78 tahun ya, bukan waktu yang sebentar, waktu yang begitu panjang. Dan panggilan untuk kita sebagai warga negara adalah boleh berbagian memajukan. Tapi panggilan kita juga sebagai orang percaya adalah jangan lupa, meskipun firman Tuhan mengatakan kita tuh bukan bagian dari dunia, tapi kita diutus ke dalam dunia. Dan kira-kira hari ini kita akan merenungkan dan membicarakan tentang firman Tuhan ini. Suatu saat saya berbicara dengan seorang anak muda ya. Kemudian saya tanya ya, gimana kamu selama ini menjalani hidup? Kemudian apa yang kamu pikirkan, yang kamu lihat tentang dunia ini? Kemudian dia bilang, selama ini saya menjalani kehidupan dengan asam garam. Wah, hebat lah pokoknya anak muda ini ya. Kemudian katakan, dunia ini adalah penuh penderitaan. Waduh ya, saya tidak tahu apa yang dialami. Mungkin dia baru pekerjaannya susah mungkin ya. Atau dia habis putus relasi ya, break up ya. Sampai dia dalam kehidupan dengan lika-likunya dia mengatakan hidup ini adalah penuh penderitaan. Dan memang kalau kita ngomongin tentang kehidupan kita, begitu banyak masalah dari A sampai Z gitu ya. Masalah ekonomi, pekerjaan, tantangan di keluarga kita, bahkan di pelayanan pun begitu banyak tantangan sekali, dan kalau kita ngomongin tidak pernah habis-habis. Tapi kita hari ini akan melihat lebih jauh lagi tentang di mana sih, seperti apa tempat di mana Tuhan mengutus. Apakah kita hanya melihatnya, penderitaan aja lah tempat saya hidup ini sih, atau kita melihatnya sebagai satu ladang yang Tuhan percayakan di mana kita diutus, dan Tuhan tidak meninggalkan sampai akhir dan menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius 13. Ya, kita akan membaca suatu perumpamaan yang sangat indah sekali. Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya suatu kehidupan perumpamaan yang begitu dekat sekali, tapi mengajarkan begitu banyak, begitu dalam kebenaran firman Tuhan. Matius 13, ayat kita akan baca cukup panjang hari ini, ayat 24 sampai 30. Kemudian kita akan lanjutkan ayat 36 sampai 43. Kita akan baca secara bergantian dan kita akan mengaminkan ya. Saya akan awali dan nanti Bapak Ibu Saudara boleh melanjutkan. Matius 13 ayat 24, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Silakan ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan
Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menua ialah akhir zaman dan para penua itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Satu perumpamaan yang menarik sekali karena pada saat itu zaman Tuhan Yesus begitu banyak orang yang berbagian atau mata pencahariannya adalah tentang sebagai seorang petani ya, seorang yang berkebun gitu ya. Dan di sini digambarkan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Tapi sebelum kita mulai merenungkan apa maknanya lebih dalam lagi dan aplikasi dalam kehidupan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu tema besar, yaitu tentang kerajaan surga, ya, di mana firman Tuhan ini diberitakan. Saudara, ketika Tuhan mengajarkan perumpamaan ini, dia mengajak murid-murid dan orang-orang yang mendengar bahwa ayo kita lihat, setiap hari kita bergumul dengan kehidupan sehari-hari, dengan penjajahan, dengan kesulitan saat itu ya, tantangan. Tapi ingat, dalam kehidupan kita, mari kita menggunakan kacamata yang lain. Kacamata kerajaan surga. Seringkali dalam kehidupan kita, dan memang kalau kita ngomongin tentang hidup, begitu banyak masalah, sampai kita fokus bahwa kehidupan kita bukan serta-merta hidup di tentang dunia ini. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan kita ada satu dimensi, yaitu kerajaan surga sebagai anak-anak Tuhan. Ada suatu kehidupan rohani. Dan ketika kita merenungkan tentang perumpamaan ini, Tuhan memberikan kita pengajaran bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan di dunia ini, di mana Tuhan adalah rajanya dan kita umatnya, dimensi rohani ini, kita itu seperti kehidupan yang ada lalang dan ada gandum. Ya, kalau kita berbicara tentang warga negara ke Indonesia ya, warga negara berarti kita tinggal di Indonesia, ada peraturan-peraturannya, pemerintahnya presiden. Maka kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki kacamata ini bahwa aku hidup bukan sekedar ya udah aku tinggal di dunia, tapi ada suatu kehidupan rohani di mana Tuhan adalah raja dalam kehidupanku. Dan aku memiliki suatu kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan surga, dia mengajarkan ada tentang lalang dan gandum. Nah, kalau kita ngomongin tentang lalang dan gandum ya, ini menarik sekali ya. Lalang dan gandum ini diberitahu bahwa di dalam kacamata, kalau kita pakai kacamata kerajaan surga, melihat bahwa di dunia ini ada dua tipe. Ada lalang, ada gandum. Kalau sebagai warga negara Indonesia ya, kita bilang oh iya, ada warga negara Australia, ada warga negara Singapura, ada berbagai macam suku berbeda-beda. Tapi dalam kacamata kerajaan surga hanya ada dua, mau lalang atau gandum. Dan kalau kita baca tadi firman Tuhan, siapakah gandum ini? Gandum ini dapat kita katakan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang percaya ini memang Tuhan tempatkan di tengah dunia ini. Kita yang mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki iman kepada Tuhan, kita adalah gandum. Tetapi satu sisi, dalam kacamata kita jangan lupa bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada juga lalang. Lalang itu apa, saudara? Orang-orang yang tidak percaya. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh, lalang itu mungkin adalah orang-orang yang menentang kebenaran, menolak Tuhan. Bahkan penyesat-penyesat di Alkitab adalah nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran. Dan itulah kehidupan
kerajaan surga, di mana kita hidup tuh pasti ada lalang dimanapun kita berada. Penyesat-penyesat di mana kehidupan kita sebagai anak Tuhan ya, sebagai gandum ya, ada lalang-lalang yang bisa menghambat pertumbuhan hidup iman kita. Penyesat-penyesatkah? Godaan-godaan duniakah? Ajaran-ajaran yang tidak benarkah? Dan memang ada di tengah dunia ini, di mana kita berada. Dan siapakah yang mengerjakannya? Kalau kita baca Matius 13 ayat 25, dia adalah iblis yang tidak pernah berhenti, ya, yang dia terus melakukan hal yang tidak benar untuk menyesatkan. Dan dunia ini kalau kita bilang memang tempatnya kita di antara lalang-lalang. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari loh. Kalau kita tidak aware, tidak sadar, kita tiap hari hanya melihat dengan kacamata biasa ya. Oh ya, saya itu harus melihat teman bekerja ya, permasalahan pekerjaan lah sehari-hari lah, permasalahan ekonomi lah sehari-hari lah, permasalahan rekan bisnis lah yang kita lihat ya. Tapi kita tidak aware bahwa di mana kita ditempatkan ada lalang-lalang yang bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Ya, itu yang kita perlu perhatikan. Dan poin pertama yang saya mau kita sama-sama renungkan, ya. Di sini menarik sekali ketika Tuhan katakan ada lalang, ada gandum. Di sini mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kejahatan berdampingan di dunia. Seringkali kita sebagai anak Tuhan kaget-kaget ya. Aduh, tempat pekerjaan saya kok begitu pekat dengan ketidakbenaran ya. Stres gitu ya. Tapi kalau firman Tuhan katakan, gandum tidak ditempatkan di antara gandum. Gandum tuh ada lalang. Tapi kadang kita merasa, aduh ini tempat gak bisa nih, ini terlalu sulit untuk saya hidup ya. Ini wah begitu banyak hal tidak beres. Dan kita terkaget-kaget. Padahal Tuhan katakan gandum itu di antara lalang. Bahkan kalau kita bilang ya, sudahlah saya di tengah dunia ini, saya membuat batasan lah. Saya gak mau gaul-gaul sama orang yang gak benar, gak beres. Satu sisi perlu ya kita namanya menjaga pergaulan, kita boleh terus bertumbuh. Tapi masalahnya, kalau kita baca di perumpamaan ya, gandum itu di antara lalang yang kadang tidak ada batasan. Dan memang Tuhan tempatkan kita di situ untuk kita boleh bertumbuh. Tapi seringkali kita terkaget-kaget. Bahkan kita mungkin merasa ini bukan tempat yang pas. Ketahuilah, dunia ini memang bukan tempat yang baik. Di surga nanti baru baik. Tantangan kita tuh begitu jelas sekali ketika Tuhan menempatkan kita di ladang di dunia. Gandum di antara lalang. Dan kita kadang perlu sekali terjun di tengah dunia ya. Kalau firman Tuhan katakan ya di dalam Matius 10 ayat 16, kita tuh domba diutus di antara siapa? Serigala ya. Itu ngeri kali ya. Bukan domba diutus di antara domba-domba lain, di tempat yang mudah, tidak. Di antara serigala. Bahkan kalau kita lebih ngeri lagi, serigala juga berbulu domba lagi. Jadi ngeri ya, udah domba diutus di tengah serigala berbulu domba, kita mati banget di tengah dunia. Tantangan sekali. Tapi ini yang perlu kita ingat, bahwa kebenaran dan kejahatan memang Tuhan izinkan berdampingan di tengah dunia, menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu sadar hal ini. Kalau nggak kita menjadi patah semangat, merasa bahwa dunia itu bukan tempat yang udahlah aku mah nggak ada harapan lagi lah di dunia inilah, susah lah. Tidak. Tuhan tempatkan kita, siapapun kita, Tuhan tempatkan di tempat yang penuh perjuangan di situ. Banyak lalang-lalang yang mungkin membuat kita patah semangat, kompromi, kekhawatiran hidup. Tapi Tuhan mau kita bergumul di tempat-tempat seperti itu. Lingkungan gitu ya, dengan teman pekerjaan, dengan cara pandangnya, membuat kita berkompromi, tidak lagi berintegritas. Kita mulai terbawa cara pandang, tidak lagi mengingat pemeliharaan Tuhan, tapi fokus dengan kekhawatiran hidup. Karena memang sepertinya lalang-lalang itu banyak. Tapi kalau kita baca ya, Tuhan mengizinkan itu dalam kehidupan kita.
Yang menjadi pertanyaan ya saudara, dalam kehidupan kita, bahwa di dunia ini jelas begitu banyak lalang, tapi saya sedikit tertarik untuk membicarakannya juga bahwa gandum lalang bukan hanya di luar loh, tapi juga di tengah pekerjaan Tuhan. Nah ini yang kita perlu perhatikan ya saudara. Nah saudara, kalau kita lihat lagi nih gandum dan lalang, ini menarik sekali karena ketika Tuhan mengajarkan tentang gandum dan lalang, dikatakan terjemahannya lalang ya, tapi waktu itu lalang itu digambarkan sebagai tumbuhan yang mirip sekali dengan gandum. Apalagi ketika dia mulai bertumbuh, rasanya tidak dapat membedakan manakah gandum, manakah lalang. Ketika gandum itu mulai bertumbuh dan mulai berbulir, maka semakin nampak. Tapi sulitnya lagi, lalang itu dan gandum ini begitu berikatan sehingga sangat sulit dicabut. Bahkan kalau dicabut gitu ya, bisa gandumnya pun akan mati. Jadi akan selalu berdampingan di dalam kehidupan orang percaya, termasuk di dalam gereja, di dalam pelayanan. Kadang kita kesel ya, sebagai hamba Tuhan contohnya. Kita kesel dengan apa? Waduh, belajar firman Tuhan, belajar teologi aja sudah banyak. Pengajaran sesat tuh banyak lagi ya. Nggak habis-habis gitu. Mau sampai kapan habis pengajaran ini? Dan sedihnya lagi, kalau kita berpikir tentang jemaat yang kita layani, kita sudah begitu sungguh-sungguh mempersiapkan firman Tuhan, tapi begitu banyak pengajaran sesat yang ada. Itu seperti lalang di antara gandum, saudara. Kita mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tapi lalang itu seperti hal-hal yang tidak beres. Tapi Tuhan sudah memperingatkan sejak dulu, saudara. Tadi seperti serigala berbulu domba, atau bahkan, saudara, dikatakan ada orang-orang yang melayani Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan pun tidak mengenal dia. Saudara, kalau kita merenungkan tentang bahwa lalang dan gandum ini tidak hanya di dunia, di dalam pekerjaan Tuhan, di gereja, maka ada satu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jika ini adalah kenyataannya, kadang kita perlu refleksi ya, merenungkan, apakah selama ini aku ikut Tuhan? Aku adalah gandum atau aku adalah lalang? Seringkali orang ya berpikir ya, begitu banyak berpikir bahwa mengikut Tuhan, melakukan pelayanan, begitu banyak aktivitas gitu ya, itu adalah menjadi seorang yang percaya. Tapi seringkali masalahnya, apakah Tuhan mengenal kita atau tidak? Kadang kita perlu berpikir seperti ini ya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup? Atau kita mengikut Tuhan mungkin seperti rutinitas, atau kita tidak merenungkan tentang iman kita di hadapan Tuhan. Sedikit membahas ya, dalam Matius 7 ayat 23, kalau kita renungkan di sini, ini adalah suatu peringatan juga kepada gereja. Di sini dikatakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah peringatan yang sangat keras sekali dan juga peringatan yang kita perlu renungkan bersama-sama. Seringkali kehadiran gandum dan lalang itu serupa. Kadang tidak dapat dibedakan. Mungkin secara luaran, secara fenomena, ada yang mungkin sampai pelayanan, bernubuat demi nama Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kadang kita perlu renungkan, apakah sebenarnya aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu saat di lingkungan rumah ini kita kehadiran tetangga baru ya, di Pengkolan. Kemudian saya sempat ngobrol, kemudian ketika ngobrol-ngobrol ternyata kita tuh punya teman yang sama. Kemudian kita ngobrol, oh iya temannya ini ya, kenal, oh ya kenal. Ternyata dia teman SMP saya. Kemudian dia bilang, oh kalau gitu kamu kenal gak sama suaminya? Suaminya itu pelayanan loh di gereja ini. Kemudian saya bilang, oh siapa ya? Oh iya kenal. Kita pernah dulu di satu alumni bareng di sekolah Alkitab yang bareng. Oh iya saya kenal. Oh gitu kenal ya? Oh ya kalau gitu kalau kamu kenal nanti saya sampaikan salam ya sama dia. Oke. Kemudian sudahlah berakhir. Kemudian ketika saya pulang ke rumah,
Kemudian saya mulai berpikir ya, saya benar-benar kenal suaminya nggak ya? Kayaknya saya nggak pernah ketemu gitu. Oh iya, saya ketemunya adalah saya lihat di foto pernikahan. Aduh, padahal nanti mau disampaikan salam kan ya. Saya ketemunya di foto pernikahan. Kemudian, oh iya, satu alumni ya. Baru ingat, saya keluar dia baru masuk. Saya ngomong sama dia pun, bercakap kata pun, salaman pun nggak pernah. Mungkin dia bingung ya. Dan ketika dikasih tahu ya, kamu kenal nggak nama Stephen? Mungkin dia bingungnya siapa Stephen ya. Seringkali dalam hidup ya permasalahannya bukan kita kenal, tapi yang perlu kita renungkan, Tuhan kenal kita tidak. Matius 7 ayat 23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Nah, dalam kehidupan kita perlu renungkan, peringatan. Karena begitu banyak ya lalang dan gandum, bukan saja di dunia, tapi masuk ke dalam gereja. Panggilan kita adalah, aku orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan tidak. Apakah aku memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan? Iman yang bukan hanya berseru-seru, tapi apakah iman yang boleh bertumbuh dan menjadi berkat dan berbuah? Iman yang sejati. Ini mungkin refleksi kita ketika kita melihat perumpamaan lalang dan gandum. Yang pertama, kita tadi merenungkan bahwa kejahatan dan kebenaran itu pasti ada. Namanya dunia, bukan surga. Surga pasti udah beres semua. Dunia itu tempatnya udah kekacauan. Kita perlu ready, kita perlu siap. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, taburkan kita di mana, kita perlu ready. Bukan saja di dunia, tapi bahkan di gereja, termasuk kita juga yang melayani, perlu ready dengan hal itu. Yang kedua, yang kita perlu renungkan bersama-sama. Di tengah ladang yang sulit ini, banyak lalang, tapi Tuhan mengajak kita, memanggil kita untuk bertumbuh di tengah kejahatan dan ketidaksempurnaan. Panggilan kita tuh untuk bertumbuh. Hamba-hamba tuannya datang ya sama tuannya dan berkata, Tuan, ini tuh bahaya, banyak lalang, nanti gimana gandum ini bisa bertumbuh? Tapi luar biasanya, Tuhan katakan, biarkanlah. Tuhan gak panik, udah jangan, nanti gak bisa bertumbuh. Biarkanlah dua-duanya sama-sama bertumbuh. Panggilan kita adalah untuk bertumbuh, bukan mempersalahkan keadaan. Seringkali kita bilang, ini tempat gak beres nih, ini banyak orang-orang gak beres nih di tengah dunia ya, aku mana bisa bertumbuh kayak begini. No, Tuhan katakan kejahatan akan semakin jahat, tapi orang percaya dengan iman sejati akan terus bertumbuh dan tidak akan berhenti. Panggilan kita adalah terus bertumbuh. Di tengah kejahatan, di tengah ketidaksempurnaan, Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh. Next slide ya. Tuhan mengizinkan lalang justru mungkin menjadi bagian dalam pertumbuhan kita. Khususnya saya sebagai hamba Tuhan ya. Dengan pengajaran sesat, kadang kita merindukan bagaimana gereja tidak diganggu oleh pengajaran-pengajaran sesat yang melemahkan iman jemaat. Tapi seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Justru mungkin bagian dalam pertumbuhan kita. Bagaimana ketika ada pengajaran sesat justru membuat saya harus belajar lagi. Kalau nggak saya nggak belajar dong. Merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan supaya boleh semakin teguh di hadapan Tuhan. Pengertian yang semakin teguh. Di gereja, seperti tadi ya, mungkin ada lalang yang mungkin ya, walaupun itu, jangan main ngomong tuh lalang ya, mungkin itu lagi bertumbuh. Tapi hambatan-hambatan itu yang mungkin adalah lalang yang Tuhan izinkan dalam pelayanan, justru membuat saya bergumul bagaimana menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Mengerti kebenaran, menggali terus firman Tuhan. Kalau enggak saya nggak bertumbuh. Seringkali lalang-lalang itu Tuhan izinkan dan tidak cabut supaya kita terus bertumbuh. Saat saya disuruh pergi beli buah ya. Beli buah, kemudian saya merasa membeli buah itu adalah hal yang sulit gitu ya. Karena buah apapun yang saya bawa ke rumah pasti dikomplain. Ini ada yang nggak bagus, sayang, kamu belinya kemahalan lah inilah gitu ya.
Selalu dibilangnya ada yang busuk. Kemudian saya mulailah belajar ya, lihat di YouTube, sampai lihat YouTube loh. Ini gimana sih buah yang bagus ya? Oh, jangan ada titik-titiknya. Oh, warnanya itu yang begini. Oke. Kemudian belilah ke supermarket. Balik, masih dikomplain ya. Ini masih ada yang salah, ini masih ada yang kayak gitu. Nggak bisa ya. Belajar lagi, dan belajar lagi. Sampai ketika beli buah, oke. Oh ini ya, oke lah, bagus-bagus lah, lumayan ya. Itulah mungkin dapat digambarkan ya. Kalau kita tidak terjun, kita hanya yang baik-baik aja. Oke, yang tahu. Tapi setelah terjun kita baru nyata, diuji. Kita merasa ya udahlah, aduh Tuhan kenapa sih harus yang kayak begini-begini sih? Kenapa harus ada lalang-lalang lah? Harus ada kesulitan-kesulitan dalam hidup. Mungkin kita tidak bertumbuh, tidak bergumul lagi. Tadi lagu kedua sangat indah sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, mujizat, mengalami anugerah penyertaan Tuhan kalau tidak ada lalang-lalang dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita, dan ini sangat real sekali, saudara. Bagaimana kita boleh menggumuli di tengah dunia yang kelam ini, kita boleh menggumuli tentang kekudusan. Bagaimana kita boleh memikirkan tentang perkara-perkara yang rohani dalam hidup, dan Tuhan izinkan lalang-lalang itu terjadi. Dan begitu juga dalam kehidupan gereja, Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh baik dalam tantangan lalang maupun sebagai besi yang saling menajamkan. Nah inilah di gereja ya. Di gereja tuh jangan sembarangan bilang itu orang lalang ya. Ini lalang nih orang. Ini bikin saya pusing nih, lalang nih orang. Enggak ya. Mungkin dia adalah gandum yang belum kelihatan jelas ya. Tapi kita udah ini orang lalang nih, bikin gue pusing gitu ya. Mungkin bukan lalang. Mungkin dia hanyalah besi, saling menajamkan besi ya, wajar lah. Terus kita bilang ini udah parno, ini udah lalang. Dan tanggung jawab kita di gereja bukan mencabut lalang juga. Gitu ya. Tanggung jawab kita adalah kita bertumbuh dan mengerjakan bagian kita gitu. Memang kenyataan yang real gitu ya. Mungkin di gereja, di sini mah nggak ada lah ya. Ini gandum semua saya yakin ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya yakin ya. Bukan, even ada lalang pun gitu ya, kita jangan sembarangan ngomong. Dan kita tuh dipanggil untuk bertumbuh meskipun ada tantangan lalang gitu ya, yang sulit-sulit. Bahkan mungkin kita aja lah ya, besi menajamkan besi ya. Kita udah parno dulu ini lalang. Mungkin dia bukan lalang, dia hanya gandum yang sedang bertumbuh, dan kita saling menajamkan satu dengan yang lain gitu, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita kalau begitu? Dengan kenyataan bahwa kita diutus di tengah dunia ini, dengan tantangan, dengan kehidupan yang kita perlu berdamai ya, bahwa memang Tuhan tempatkan kita di tempat yang bukan surga, ada masalah, ada lalang-lalang gitu ya. Terutama dalam rohani. Bagian kita adalah, poin yang ketiga adalah kita perlu fokus pada hal yang benar, bukan menghakimi. Khususnya mungkin ini adalah bagian gereja, saudara. Ataupun kita di tengah dunia ya. Bagian gereja, kita khususnya saya sebagai hamba Tuhan, kadang kita bukan tidak boleh menghakimi. Justru kita boleh menyatakan hal yang benar. Tapi seringkali dalam kehidupan kita fokus dengan menghakimi sampai kita lupa tugas kita untuk melakukan hal yang benar. Bukan menghakimi perlu, saudara. Kita menyatakan kebenaran. Bagaimana saya menggembalakan jemaat, dan ketika jemaat itu tersesat, masa saya tidak menghakimi pengajaran yang tidak benar? Saya bertanggung jawab dengan jemaat. Tapi seringkali panggilan Tuhan kepada kita bukan mencabut. Kita mungkin terbatas, tidak bisa meniadakan, tapi bagian kita adalah kita boleh melakukan apa yang benar. Dalam hal ini, terus mengembalakan, terus mengajarkan hal yang benar, terus memperhatikan, terus membimbing, terus mendidik. Itu adalah bagian kita. Termasuk kita juga di tengah dunia. Udahlah, dunia mah aduh, susah lah kayak gitulah, udahlah banyak lalang lah. Panggilan kita adalah fokus untuk hal yang benar. Bukan fokus ya ini orang nggak bener nih, ini nggak bener, ini nggak beres nih. Udahlah, gua mah nggak mau di sini lagi. Kenapa kita tidak fokus untuk melakukan
apa yang harus kita lakukan dengan benar. Menjadi terang, melakukan kasih. Seringkali kita menjadi antipati di tengah dunia ini. Udahlah, lalang lah, ini gak beres lah. Mungkin di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Panggilan Tuhan adalah kita boleh terus melakukan hal yang benar, bukan sekedar menghakimi. Kalau kita merenungkan seperti Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan Yesus ketika melayani, apakah dia hanya fokus kepada orang-orang yang tanda kutip diselamatkan dan benar? Tidak, saudara. 10 orang yang disembuhkan, 1 yang diselamatkan. Tuhan melayani semua. 12 murid, 1, tapi Tuhan menjadi guru bagi mereka. Itulah panggilan kita. Seringkali kita fokus, ini gak benar, ini gak beres gitu ya. Itu kenyataan, termasuk gereja ya. Saudara mau cari gereja yang sempurna? Gak ada, saudara. Pasti ada. Panggilan kita adalah bertumbuh, bukannya blaming situation. Inilah begini. Panggilan kita terus melakukan hal yang benar. Dan kita bertumbuh termasuk di dalam pelayanan kita. Bukan berarti tadi tidak boleh menghakimi, perlu satu saat. Tapi kadang kita penghakimannya kejauhan, saudara. Seperti tadi ya, mungkin dia adalah gandum yang masih bertumbuh, tapi kita bilang lalang, suka kelewatan kita emang. Disiplin harus selalu bertujuan menyelamatkan dan memperbaiki orang-orang yang terlibat. Saudara, gereja perlu tetap mendidik. Gereja tetap perlu menegur, saudara. Tapi bukan arti seperti mencabut. Seperti ini orang udah gak ada harapan lagi. Tidak. Bagian kita adalah mengerjakan yang baik. Dan karena memang berikanlah waktu. Berikanlah orang untuk bertumbuh. Dalam pelayanan saya, terutama membimbing anak-anak ya, dari sekolah minggu, kemudian masuk remaja, semakin dewasa. Ada anak-anak yang ketika saya melihat ya, aduh ini anak, saya memberitakan Injil, ini kayaknya anaknya nggak ngerti kayaknya. Saya berdoa, aduh Tuhan, jangan sampai dia terhilang ya Tuhan. Tuhan tolong tanamkan, berikan anugerah keselamatanmu, bukakan dia pengertian akan firman-Mu. Saya pikir dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, ke gereja pun malas, gak semangat. Tapi ketika bertumbuh sebagai anak remaja, dia menjadi anak remaja yang sangat mencintai Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi ada anak-anak yang waduh mencintai Tuhan, bahkan ada anak-anak yang buku tanpa kata, tau gak? Buku tanpa kata tuh buku penginjilan lah, metode penginjilan gitu ya. Dia begitu menguasai, tapi sekarang terhilang. Kadang kita tidak tahu. Seperti gandum ya dan lalang yang kadang, mungkin tidak dapat dibedakan. Satu sisi mungkin bisa dibedakan dari buah-buahnya, tapi ada satu pun kita mungkin menghakimi terlalu jauh. Tidak dapat dibedakan. Fokuslah dengan apa yang kita perlu kerjakan dengan sungguh-sungguh, pelayanan dengan baik, bersama-sama. Karena kita tidak pernah tahu. Justru kalau kita memiliki pengharapan itu, kita akan menjalani dengan penuh semangat dan bergantung pada Tuhan. Yang terakhir saudara, yang jadi pengharapan kita, dan saya yakin bahwa harapan akan keselamatan dari Allah. Saudara, ketika gandum ini ditabur di tengah ladang yang tidak mudah, kita berpikir, nanti gandum ini mati ya. Gandum ini akan gak bisa bertumbuh ya. Tapi saya yakin bahwa Tuhan kita bukanlah penabur yang tidak memperhatikan gandum-gandumnya. Dia memelihara dan memberikan anugerah. Saya yakin dalam kehidupan orang percaya, tidak seperti gandum yang cerut gitu ya, ditumpahkan di tengah dunia dan kemudian dengan permasalahan, dengan tantangan rohaninya, dengan ilalang-ilang dalam kehidupannya, dan dia berjuang sendiri dan kemudian tiba-tiba hilang saja. Saya yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita secara sempurna. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, dan dia akan memimpin kita sampai akhir. Di saat ini, saudara, kita jangan hidup tanpa pengharapan ya. Kita merasa sulit lah di tengah dunia ini. Dalam pelayanan atau begitu banyak tantangan di tengah dunia di mana kita berjuang, kita merasa sulit. Tapi firman Tuhan ini mengatakan di akhir ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara hal itu, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita,
kita sering melihat ya, ada namanya pengajaran ini, bahwa kejahatan dan kebaikan itu seperti dua hal yang terus saling berlawanan ya sampai akhirnya. Terus ada namanya filosofi namanya yin yang ya. Seperti bulat, kemudian dibagi dua, di satu hitam, satu putih. Di tengah putih itu ada hitamnya, di tengah hitam ada putih yang berkati itu seperti dua kekuatan yang terus berjuang sampai akhir. Saya pikir itu tidak ada harapan. Di dalam Tuhan, kemenangan pasti terjadi dan terjamin, saudara. Itulah mengapa kita perlu yakin dalam menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita di tengah dunia di mana Tuhan mengutus kita, di tengah pelayanan kita, bahkan di dalam perjuangan iman kita, dalam keraguan kita, di dalam kesulitan kita mengikut Tuhan. Tapi kita ingat, gandum di akhir akan Tuhan kumpulkan. Dan saya yakin setiap orang yang bergantung dan berserah pada Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang berjalan sendiri. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pegang. Ketika Tuhan selamatkan, Dia adalah Allah yang tidak pernah melepaskan dari tangannya. Itulah kita boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama merenungkan ya tentang diutus di dalam dunia. Biarlah kita boleh menyadari panggilan. Tuhan menyelamatkan kita. Tapi Tuhan tidak mau Tuhan selamatkan dan tunggu masuk surga. Tuhan mengutus kita di tengah ladang, di tengah dunia. Di mana Tuhan mengutus kita? Di tempat pekerjaan apakah Tuhan mengutus kita? Di keluarga seperti apakah Tuhan mengutus kita? Di pelayanan seperti apa Tuhan mengutus kita? Tuhan tidak menjanjikan semua adalah gandum, tempat yang mudah. Mungkin ada lalang-lalang, tapi Tuhan izinkan untuk pertumbuhan kita, supaya kita boleh bergantung dan mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup. Biarlah kita boleh berfokus, memiliki harapan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang boleh memegang setiap kehidupan kita, dan Dia akan memimpin kita sampai akhir. Tuhan, teguhkanlah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, peganglah kami dalam kami berjalan di tengah dunia ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Kita ada dalam rencana Tuhan, dalam kekekalan. Dia memanggil kita dan mengutus kita. Dan Tuhan tolong, di tengah dunia ini jadikanlah kami terang-Mu, anak-anak yang boleh memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi biarlah kami boleh melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami.